Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi thayyibin at-tahirin. Radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif wa syarih wal musyir rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihim fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Lanjutan kitab Fathul Qarib juzuk 1 halaman 129. Itu kalau cetakan apa nih, Haromen. Beda kitab, beda halaman. Ya, kita memasuki tentang syarat wajib sholat. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Haza faslun. Wa syaraitu wujubis sholati salah satu asya'. Ya, wa syaraitu wujubis sholati salah satu asya'. Dan bermula segala syarat wajib sholat itu ada tiga perkara. Ada tiga perkara syarat wajib sholat nih. Jadi dalam pasal ini beliau pengen membahas tentang siapa saja yang wajib sholat. Cuma di luar, kita baca dulu matanya ya, biar paham nih. Yang pertama al-islamu, dalam kurung dulu. Apa itu tiga? Al-islamu, Islam. Kemudian kurung sebelah sono, al-bulughu. Wasani al-bulughu, yang kedua balik, Islam balik. Wasalisu al-aqlu, yang ketiga itu berakal. Syarat wajib sholat, Islam. Jadi kalau bukan Islam berarti nggak wajib kan gitu. Balik, ada anak kecil nggak wajib. Asalisu, yang ketiga akal, orang gila nggak wajib. Ada tambahan syarat lagi kalau di dalam. An-niqa'u minal haidhi, bersih dari haid dan nifas. Perempuan yang sedang haid dan nifas nggak wajib sholat, bahkan nggak boleh sholat, gitu. Dan kalaupun dia udah selesai itu nggak perlu qadha juga, nggak perlu qadha. Ya, nanti kita baca. Kemudian yang kedua, ini penting sebenarnya. Yang kedua, syarat wajib sholat, selamat indera, selamat panca indera. Ketika lahir, dia bisa mendengar dan bisa melihat. Orang yang dari lahir sudah tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, nggak wajib sholat. Ada seorang anak manusia lahir dalam keadaan tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, nggak wajib sholat. Karena nggak bisa diajarkan. Bagaimana cara mengajarkan? Lewat pendengaran dia nggak dengar. Lewat visual pakai layar dia nggak melihat. Ya kan? Dia nggak wajib sholat. Tuh. Itu maknanya salamatul hawas. Fala tajibu ala man khuliqa a'ma shamma. Nggak wajib sholat kepada orang yang tercipta dalam keadaan tuli dan buta. Walaupun dia bisa bicara, tapi mustahil. Orang nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat, bisa bicara, itu jarang terjadi. Karena orang berbicara dari mendengarkan suara biasanya kan. Makanya orang bisu rata-rata kan kurang dengar kan. Itu. Nah. Yang ketiga, sampai dakwah kepadanya, sampai Islam. Ada seorang lahir di puncak gunung nggak kemana-mana, nggak ada yang ngajarin. Kayak suku Baduy misalkan, pedalaman kan, nggak sampai agama ke sono, nggak wajib sholat. Artinya dia nggak dosa nggak sholat. Begitu datang para ulama berdakwah ngajarin, udah paham baru wajib sholat. Sholat yang sudah pernah ditinggalkan dulu nggak wajib qadha juga. Itu agama kan begitu kan, jadi pelan-pelan. Nah itu antara lain tambahannya ada di dalam. Jadi yang pertama al-Islam, Islam. Kalimat apa Islam? Masdar. Aslama yuslimu. Maknanya apa Islam secara lughawi? Aslama yuslimu. Ma makna Islam? Aslim taslam. Enggak? Aslim taslam. Ya, mungkin Islam ya tunduk. Inqiyad. Islam artinya secara bahasa tunduk, secara lughawi. Tapi di sini maksudnya agama yang dibawa oleh Nabi kita. Kemudian tafri'nya, kalau syarat wajib sholat Islam, maka mafhumnya apa? Fala, ini fa seperti ini namanya fa tafri'. Tafri' artinya bercabang. Tafri' itu cabang. Nah, maksudnya begini kalau bahasa Indonesia.
Syarat wajib sholat Islam. Maka kalau begitu berarti kalau kafir nggak wajib. Kan itu kan? Ya. Jadi kalau di Islam berarti kalau dibagi berarti kafir nggak wajib. Nah, fa seperti itu namanya. Fa tafri. Fa tafri gitu kalau mau i'rab kan. Fala tajibus sholatu 'alal kafiril asliyi. Maka tidak wajiblah oleh sholat kepada kafir yang asli. Lawan asli apa? Palsu kalau uang. Tapi di sini bukan palsu lawannya. Kafir ada dua, ada kafir asli. Mana kafir asli dari sononya dia kafir. Dari lahir dia udah kafir. Ada yang kafir belakangan. Artinya awalnya dia muslim. Kemudian dia berubah menjadi kafir. Itu namanya kafir yang bukan asli. Atau kafir palsu juga boleh kan? Murtad. Orang murtad. Orang murtad tetap wajib sholat. Nah, syarat wajib sholat Islam. Dan pernah Islam. Fala tajibu sholat. Maka tidak wajiblah oleh sholat kepada si kafir yang asli. Dia kafir. Gak wajib kita perintahkan sholat. Itu maknanya. Tapi kalau si murtad, dia wajib sholat. Apa makna si murtad wajib sholat? Seseorang udah pernah muslim, kemudian murtad. Dia kan gak sholat tuh. Kalau dia muslim lagi, sholat yang ditinggalkan selama murtadnya wajib diqadha semua. Itu makna wajib kan? Terhutang. Adapun kafir, begitu masuk Islam, semua yang ditinggalkan gak perlu qadha. Tahu bedanya kan? Nah, gitu. Maka tidak wajiblah oleh sholat kepada kafir yang asliyi. Asliyi i'rabnya naat kepada kafiri. Wala yajibu alaihi qada'uha. Dan tidak wajib kepadanya si kafir qada'u oleh qada'u fa'il yajibu. Dan tidak wajib kepadanya si kafir qada'uha oleh qada'nya salat idza aslama bisa masuk bila masuk Islam iya. Jika kafir asli nanti masuk Islam, diampuni semuanya yang ditinggalkan semasa dia kafir, nggak perlu qadha, nggak perlu bayar. Qadha membayar sholat. Adapun si murtad wajib. Wa ammal murtaddu fatajibu alaihi sholatu. Adapun bermula si murtad, fatajibu maka wajib kepadanya si murtad oleh sholat. Ya, fatajibu alaihi sholatu maka wajib kepadanya si murtad oleh sholat. Si murtad wajib sholat walaupun kalau dia sholat nggak sah. Karena dia harus Islam dulu kan. Wajib. Wajib dalam arti dia tetap dapat hukuman, terhutang. Untuk sholat tetap harus Islam. Tahu bedanya kan? Gitu. Adapun si murtad maka wajib kepada si murtad oleh sholat. Artinya kalau dia masuk Islam lagi qadha semua, terhutang. Ya itu. Ada pertanyaan mungkin? Yang muskil tentang penjelasan juga boleh. Tentang i'rab juga boleh. Pelan-pelan kita ada ngaji. Berarti kalau orang yang bisu tidak wajib sholat. Kalau bisu doang wajib. Kalau dia bisa mendengar. Kalau bisu kan masih bisa diajarin, masih bisa melihat. Yang nggak wajib tuli dan buta. Dari lahir. Dari lahir udah tuli, udah gak bisa mendengar, gak bisa melihat. Terus cara mengajarkan dia sholat gimana? Jalan masuk ilmu pendengaran, penglihatan, ya kan? Ya, summum bukmun umyum kan dalam Quran itu. Mereka tuli, bisu dan nggak bisa bicara. Itu Allah pengen menyatakan jalan masuk ilmu harus banyak mendengar, banyak melihat kan? Kemudian menyampaikan. Orang lahir dalam keadaan tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, nggak bisa diajarkan, makanya nggak wajib. Nah, kalau bisa diajarkan, ya, tapi belum ketemu caranya kan? Soalnya yang disabilitas itu yang pakai huruf timbul itu paling kurang dia biasanya bisa melihat atau bisa mendengar dikit kan? Ya, itu awal-awalnya. Nah itu. Tapi kalau dia sudah balik baru nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat, wajib. Karena sudah ada waktu, kesempatan untuk ngajarin dia. Kan dari usia 7 tahun kita udah diperintahkan belajar kan? Udah bisa cara sholat segala macam. Jadi tinggal melanjutkan. Kalau cuma nggak bisa mendengar, bisa melihat gampang sekarang pakai video kan? Ada gerakannya begini cara sholatnya gampang. Bisa diajarin.
Ya. Nggak ada lagi. Wa qadha'uha, kita atah kepada as-salatu. Wa qadha'uha in ada ilal Islam. Adapun si murtad maka wajib kepadanya si murtad oleh salat wa qadha'uha dan oleh qadhanya salat. In ada, jika kembali ianya si murtad ilal islami kepada Islam. Wajib qadha semua salat yang ditinggalkan. Oke. Wasani. Ya, wasani. Wasani mubtada, marfu' bil ibtidah dan rafa' dhammah muqaddarah karena mangkus. Wasani al-bulughu, yang kedua itu balik. Syarat wajib salat balik. Syarat wajib balik, bukan syarat sah. Syarat sah enggak balik juga sah. Anak kecil salat sah. Ini wajib. Wasani yang kedua itu balik. Fala tajibu ala sabiyyin wa sabiyatin. Maka tidak wajib ianya salat kepada sabiyin, kepada anak kecil laki-laki. Qasabiyah, anak kecil perempuan. Balita. Ya. Bermula yang kedua itu balik. Ya, balik wajib sholat. Baik balik dengan usia, kadang 15 tahun. Atau balik dengan ihtilam, mimpi naik perahu. Atau balik dengan haid misalkan. Nah, itu wajib sholat. Fala tajibu, maka tidak wajib ianya sholat kepada anak kecil laki-laki dan kepada anak kecil perempuan. Nah itu. Dan juga tidak perlu qadha kan, ketika gedenya kan nggak perlu qadha. Ya. Lakin, ya, tetapi walaupun tidak wajib istidrak, lakin yu'marani biha ba'da sab'i sinina. Tetapi yu'marani diperintahkan keduanya sobi dan sobiyah. Lakin yu'marani fi'il mudhari' bina majhul, alif dhamir tasniyah pada maharafan ai fa'il. Lakin yu'marani, tetapi diperintahkan keduanya sobi dan sobiyah biha dengannya sholah. Kapan diperintahkan? Ba'da sab'i sinin, sesudah 7 tahun. Sesudah usia 7 tahun. Tetapi diperintahkan kan keduanya sobi dan sobiyah dengannya sholat sesudah 7 tahun. Bukan hanya sholat yang diperintahkan, apapun yang berkaitan dengan sholat. Sholat baru sah harus ada wudhu, berarti harus diperintahkan wudhu juga, itu maksudnya. Diperintahkan cara bersuci, diperintahkan wudhu, diperintahkan sholat ketika umur 7 tahun. Bukan sholat saja, apapun yang berkaitan dengan sholat. Nah itu, wudhu, seumpamanya wudhu. Siapa yang memerintahkannya? Siapa yang memerintahkan sobi dan sobiyah? Anak kecil tadi untuk sholat ketika umur 7 tahun. Siapa? Yang memerintahkan, yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab terhadap anak itu siapa? Misalkan ayahnya, emaknya. Nggak ada ayahnya, kakeknya. Nggak ada kakeknya, buyutnya kah? Atau pamannya. Pokoknya yang bertanggung jawab, semacam walinya. Kalau anak yatim, ayahnya nggak ada, emaknya nggak ada, berarti qayyimnya, pengurus. Ya kan? Kalau tinggal di yayasan, berarti pemimpin yayasan. Kan gitu? Yang wajib memerintahkan anak untuk sholat ketika usia 7 tahun. Ya, makna diperintahkan di sini bukan langsung diperintah, anak kan harus diajarin dulu. Masa disuruh kalau dia nggak paham kan? Ini maknanya berarti di ketika usia 7 tahun sudah mulai diajarkan cara sholat, cara wudhu gitu. Jadi yang bertanggung jawab terhadap mereka lah yang memerintahkan. Sifatnya fardu kifayah. Ada emak, ada ayahnya. Kalau sudah diperintahkan oleh ayahnya, udah emaknya terlepas.
atau diperintahkan oleh maknya, berarti ayahnya terlepas kah? Itu sifatnya fardu kifayah. Ya, kemudian guru juga. Walil muallimi aidan al-amru, boleh juga gurunya nganjurin. Nggak boleh mukul. Kalau guru nggak boleh mukul anak yang nggak sholat, masih kecil. Kalau walinya boleh, walinya sendiri. Ya. Guru baru boleh mukul santri. Guru baru boleh menjewer, ya kan, mukul agak kasar. Di bahasa kita mukul. Seorang guru baru boleh mukul santri atau ngejewer santri kalau dapat izin dari wali santri. Nah, kalau orang tua santri ketika ngantar anaknya, ini anak saya titipkan di pondok. Kalau bandel nggak dengar peraturan gebuk, maka itu udah dapat izin, udah boleh itu. Tapi kalau nggak dapat izin nggak boleh. Itu dalam kitab begitu nih. Kan ini bahasa kitab. Walil muallimi aidan al-amru. Gimana? Tahu nggak? Di mana? Mana tadi saya baca? Halaman 130 di qauluhu lakin yu'marani kan? Ada itu. Walil muallimi, pas baris kedua. Bagi guru itu al-amru, boleh memerintahkan anak untuk salat, umur 7 tahun. Lat darbu, enggak boleh mukul. Illa bi iznil wali, kecuali dapat izin wali, ya kan? Makanya kalau orang tua kita dulu, orang tua ngantarin anaknya ke pondok, katanya bawa kain kafan ya. Ya kan? Ini saya serahkan kepada Ustadz Didik yang sampai bayi kan. Kalau bandel-bandel ini kain kafannya, dikuburkan aja. Gitu. Itu orang ngaji dulu, serius. Sekarang kan melanggar HAM kan? Kan beda zaman ya. Nah itu. Makanya begitu juga wa mislu zauju fi zaujatihi. Suami juga punya istri misalkan. Suami nganjurin istrinya sholat. Nganjurin istrinya sholat. Nggak boleh suaminya mukul istrinya nggak sholat. Istri malah sholat. Nggak boleh dipukul. Ditinggalin boleh. Cari istri lain kan. Misalkan bandel. Nah itu. Ya. Nggak boleh sembarangan main pukul, ada aturan. Apalagi makanya perempuan sekarang harus kuat-kuat ya. Pukul dibalas pukul kan. Ikut tinju juga. Udah selesai. Nggak boleh panjang-panjang ya. Artinya bukan hanya sholat yang dianjurkan oleh wali anak kecil tadi. Puasa juga, bersiwak kan. Semua dianjurkan yang berkaitan dengan apa. Tujuannya supaya terbiasa, terdidik dalam ibadah, supaya ketika dia sudah besar nanti tidak gampang meninggalkan ibadah, insyaallah. Itu kata beliau. Ada di dalam Dua Alam An-Nahu ini enggak usah saya baca ya, baca artinya aja. Wajib kepada para bapak-bapak, para ibu-ibu untuk mengajarkan anaknya, mengajarkan anak mereka bersuci, sholat, semua syariat. Biaya pendidikan anak siapa yang tanggung? Nah itu. Wa mu'natu ta'limihim fi amwalihim in kana lahum malun. Biaya pendidikan anak ditanggung anak sendiri kalau anak itu kaya. Ada anak-anak yang baru lahir sudah kaya. Kalau sekarang anak artis kan, baru dalam kandungan udah diberikan tabungan 1M misalnya. Begitu dia lahir kan udah punya duit 1M. Itu biaya pendidikannya tanggung sendiri. Zaman dulu juga ada begitu, kakeknya kaya. Ya kan? Kakeknya kaya, punya kebun kurma banyak. Dia punya cucu misalkan ada mantunya lagi hamil. Dia bilang ini kalau anak saya lahir laki-laki atau perempuan, ini 1 hektar kurma misalnya atau sawit buat dia. Kan jadi orang kaya dia. Kecil udah punya uang kan? Itu biaya pendidikannya ditanggung sendiri. Nah, di dalam. Wa mu'natu ta'limihim fi amwalihim in kana lahum malun. Biaya pendidikan mereka itu ditanggung mereka kalau mereka punya harta. Kalau mereka anak kecil nggak punya harta, baru fi mali abaihim, ditanggung bapaknya. Oh, bapaknya nggak punya harta, harta ibunya, bapak ibu. Dia nggak punya harta, bapaknya nggak punya harta, ibunya nggak punya harta. Dia pengen mondok, gimana caranya? Fafi baitil mal. Negara mesti bertanggung jawab mestinya. Kalau negara yang adil, dia punya rumah harta namanya, kumpulan zakat, pajak segala macam, harus membiayai penduduknya untuk sekolah, mondok. Nah, sekarang nggak ada baitil mal di kita kan? Terus siapa lagi? Fa'ala aghniya'al muslimin. Maka kepada orang-orang kaya yang ada dalam satu kampung itu berkewajiban untuk membiayai orang-orang yang nggak mampu belajar. Tapi kan orang sekarang nggak semuanya mau kan? Kayak hidup nafsi-nafsi. Nah itulah. Padahal kata Nabi,
Firman Allah, orang Islam itu bersaudara. Kita saling melihat, saling memperhatikan. Saudara kita dalam kekurangan kita bantu kan. Sekarang orang sudah lebih kepada hidup sendiri-sendiri. Makanya nanti berjuang kalau jadi orang kaya, lihat kiri kanan, ada santri-santri nggak kuat beli kitab, kita beliin kitabnya kan. Nggak kuat bayar SPP, kita bayarin. Nah itu. Nah, nggak apa-apa orang kaya orang Islam kan. Allahumma aghnina bihalalika an haramik, kan gitu. Tuh. Jangan takut jadi orang kaya. Udah. Tuh. Nah, jadi diperintahkan keduanya si Sobi dan Sobiyah dengan yang sholat sesudah 7 tahun. Kemudian in hasolat tamyidu biha, jika hasillah oleh tamyid dengannya 7 tahun. Maksudnya begini, sebenarnya aturannya bukan tahun. Kapan anak kecil mulai diajarkan sholat? Ketika dia sudah tamyid, sudah bisa membedakan mana kotoran, mana bersih, sudah bisa istinja sendiri, ya kan? Itu tamyid. Cuma biasanya anak umur 7 tahun udah tamyid, udah mumayyid. Makanya kata beliau, perintahkan anak untuk sholat ketika umur 7 tahun. In hasalat tamyidu biha, jika hasillah oleh tamyid dengannya 7 tahun. Wa illa, jika dia belum tamyid, fa ba'da tamyizi, maka sesudah dia mumayyiz, sudah dia bisa mandiri lah, bisa ke kamar mandi sendiri segala macam, baru diajarkan sholat. Nah, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Kita break dulu 1 menit. Nah, sambil melihat-lihat i'rab. Nah. Itu berdasarkan ada hadis Nabi kah? Ada hadis Nabi. Hadis Nabi. Nah. Itu biasanya saya kalau baca kitab baca di dalam. Jadi setiap matan di luar itu tandain di dalam, tunjukin kan biasanya ada gitu. Kan ada qauluhunya di dalam. Di dalam ada hadis Nabi 1. Jadi bunyinya begini. Su'ila mata yusalli sabiyu. Jadi kama fi riwayat Abi Daud. Dalam riwayat Abi Daud ada satu hadis Nabi SAW pernah ditanyakan orang, mata yusalli sabiyu, kapan seorang anak itu salat? Nabi menjawab, idza arafa shimalahu an min yaminih, ketika dia udah tahu mana kanannya mana kirinya, udah paham lah, udah bisa diajarin. Tuh. Atau ada yang menyatakan ketika dia udah paham pembicaraan, ketika kita ngajak bicara udah nyambung, nah, udah tahu lah sesuai jawaban sesuai dengan pertanyaan, itu berarti udah paham. Atau ketika dia paham apa yang membahaya, yang baik untuknya, apa yang tidak baik, udah tahu dia. Ya, berarti dia udah paham, udah boleh diajarin sholat. Tuh. Nah, udah 7 tahun, udah diajarin semua, masih malas sholat. Nah, ini baru mulai keras. Ini keras juga hukum. Ya, wa yudrabani ala tarkiha ba'da kamali 20 sinina. Wa yudrabani, dan dijewer, jangan dijewer, dipukul nih. Daraba. Wa yudrabani, dan dipukul keduanya ala tarkiha, atas meninggalkannya sholat. Ba'da kamali 10 sinin, sesudah sempurna 10 tahun. Udah 10 tahun masih ninggalin sholat. Nah udah, pukulin. Maksudnya dididik yang keras. Jangan ditinju mati, nggak wajib sholat lagi udah mati kan. Jadi wajib yang melakukannya nggak boleh sembarangan orang, walinya, bapaknya, kakeknya, nggak boleh orang lain. Kemudian juga darbu ta'dibin, tujuannya untuk mendidik. Tapi kenapa ya didik harus pakai pukul ya? Zaman dulu begitu mungkin ya. Kan nggak ada cara lain. Diajak bicara juga mungkin bisa pelan-pelan. Pukul. Main pukul kurang bagus, main pukul. Ada nggak kesan kurang bagus kalau main pukul? Ada kan? Ada. Ya. Jadi kita artikan pukul boleh, maksudnya ya tujuannya untuk agar dia mau sholat.
cara terbaik. Nggak boleh pukul lebih dari 3 kali. Ya, itu katanya. Dah. Ada yang bilang boleh walaupun lebih 3 kali. Yang penting jangan keras-keras. Kalau nggak keras nggak mempan ya. Coba apa yang muskil? Coba ditanyakan. Sesudah sempurna 10 tahun. 10 tahun. Berarti dari usia 10 tahun kita sudah nggak boleh tinggalin sholat. Udah keras. Kalau ada yang nggak setuju boleh protes dia. Misalkan kita bertanya kok keras hukum segala macam kan? Boleh. Nanti pasti ada jawabannya. Kan ngaji begitu katanya, harus kritis. Nggak boleh nerima langsung kan semuanya. Ya. Boleh ditanya. Ya. Oke, lanjut. Wasalisu al-aklu, yang ketiga itu berakal. Yang ketiga syarat wajib sholat itu berakal. Berakal. Akal itu pembeda, dia paham mana baik mana buruk, sadar maksudnya. Fala tajibu ala majnunin, maka tidak wajib ianya sholat kepada majnun. Majnun orang yang tertutup akalnya, orang gila. Sama juga orang gila itu orang pingsan, nggak wajib sholat. Kalau udah sadar baru wajib. Atau orang mabuk juga nggak wajib sholat. Kalau mabuknya nggak sengaja. Kalau mabuknya sengaja, tetap wajib. Artinya sholat yang ditinggalkan selama mabuk harus diqadha ketika sadar. Itu maknanya. Kalau mabuknya nggak sengaja. Tujuannya meminum obat. Mungkin salah minum, mabuklah dia. Kan nggak sengaja tuh, nggak muta'addi. Jadi sholat mabuknya 4 hari. Kan dia nggak sholat 4 hari, nggak wajib qadha. Tapi kalau mabuknya sengaja memang meminum minuman keras, mabuk nggak sholat. Sholat yang ditinggalkan ketika sadar wajib dibayar. Tuh. Nah itu. Maka nggak wajib ianya sholat kepada orang gila. Ya. Wa qauluhu, dan bermula ucapannya musannif, wa huwa haddut taklif. Wa huwa haddut taklif itu sakitun. Itu yang gugur, yang hilang. Fi ba'di nusakhil matni, pada sebahagian niskah matan, pada sebagian tulisan matan kitab. Jadi kalau dalam kitab ini ada wasalisu al-aklu. Kemudian kita baca kurungnya langsung. Wa huwa haddut taklif, dan dianya akal itu batasan taklif. Wasalisu al-aklu, bermula yang ketiga itu akal, langsung kurung wahwa, dan dianya akal itu haddut taklif, batasan taklif. Artinya ketika orang sudah berakal baru mulai taklif hukum, diberatkan hukum. Kemudian kita ulang. Fala tajibu ala majnunin, maka tidak wajib ianya sholat kepada orang gila. Wa qauluhu, dan bermula ucapan musannif dalam kurung di depan, wa huwa haddut taklif sakitun, itu yang hilang, yang gugur, fi ba'di nusakhil matan, pada sebagian tulisan matan. Ada matan takrib, enggak ada tambahan wa huwa haddut taklif. Cukup al-aklu saja. Nah, itu maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu.
Nah, paham kan i'rabnya? Itu. Jadi qauluhu wa qauluhu mubtada, khabarnya sakitun. Bermula ucapan musannif. Yang mana ucapan musannif? Wahwa hadu taklif. Itu sakitun yang hilang di sebagian niskah matan ghayah. Di sebagian matan takrim enggak ada itu. Udah jam berapa? 45. 15 menit lagi. Jangan lama-lama ngaji kan? Ya, sunnah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalawatul masnunatu khamsun. Bermula salat-salat yang disunnahkan itu ada 5. Salawatu mubtada, masnunatu na'at. Wassalawatul masnunatu khamsun. Bermula salat-salat yang disunnahkan itu ada 5. Mana 5? Al-Aidani. 2 hari raya. Aidani badal kepada khamsun. Badal ma'an mingkul. Aidani. 2 hari raya. Salatu Aidil Fitri wa Aidul Adha. Salat Aid Fitri dan salat Aid Adha. Aidul Adha. Ya. Wal kusufani dan 2 gerhana. 2 gerhana. Yani salatu kusufi syamsi wa khusufil qamari. Yani salat gerhana matahari dan salat gerhana bulan. Kalau untuk matahari pakai kaf, kusuf. Salatu kusufi syamsi. Kalau untuk bulan kha. Salatu khusufil qamar. 2. Wal istisqa'u dan minta hujan. Kalau istisqa bukan salat, istisqa minta hujan. Salatuhu, salatnya istisqa. Ya. Kenapa salat sunat kan banyak? Kenapa ini saja yang dijelaskan di sini? Mungkin ini maksudnya yang sunnah berjamaah ya. Kan salat sunnah banyak itu. Salat yang disunnahkan ada 5 di sini. Yang sunnah berjamaah. Hari raya Idul Fitri, hari raya Adha sunnah berjamaah kan? Salat gerhana juga sunnah berjamaah. Salat istisqa juga sunnah berjamaah. Kalau sunnah-sunnah yang lain kadang kita lakukan sendiri. Salat duha. Sebahagian pondok salat duha wajib. Ya kan? Kalau di sini sunnah kan? Bebas. So, itu salah satu untuk memancing rezeki salat duha, insyaallah. Sekalipun 2 rakaat. Rezeki perlu dipancing juga kayak ikan ya. Bukan hanya ikan yang dipancing. Nah, coba sambil lihat-lihat i'rab. Apa i'rab yang ini? Aman. Pokoknya sambil baca langsung i'rab di hati. Yang nggak paham langsung nanya, ya kan? Jangan ditunda besok. Besok udah ada kitab lain lagi kan? Kebanyakan ntar menumpuk. Langsung ditanya. Yang nggak paham langsung nanya. Ini kalau rajin kita ngaji cepat khatam insyaallah nih. Lanjut ya, wasunanut tabi'atu lil faraidi dan bermula sunnah-sunnah yang mengikuti ianya sunnah. Wasunanut tabi'atu bermula sunnah-sunnah yang mengikuti ianya sunnah lil faraidi bagi salat fardu. Sunanu mubtada. Jamak taksir, sunnatun sunnatani sunan, ya kan? Mubtada, marfu dan rafa' dhammah jamak taksir. At-tabi'atu naik kepada sunanu. Tabi'atu kan muannas. Tabi'atu muannas, naik kepada sunan. Sunan jamak kayak muannas juga. Makanya naik kan nakirah, ma'rifah, muannas kan? Mudzakkar. Tabi'atu ngikut sunanu. Jadi sunanu jamak itu fi mandilati ta'nis. Pada kedudukan muannas juga kalau jamak. Nah, jadi boleh sunanut tabi'atu. Makanya ada dhamir di at-tabi'atu namanya na'at hakiki. Na'at hakiki di na'at ada satu dhamir kembali ke man'un. Bermula sunnah-sunnah yang mengikuti ianya sunnah, ya, lengkap. Wa sunanut tabi'atu, sunnah-sunnah yang mengikuti ianya sunnah lil faraidhi bagi salat fardu. Itu langsung kabarnya dulu. Sab'ata asyara rakaatan itu 17. Apa ya 17 rakaat? Nah, itu pertama begitu. Dan kita ulang sedikit. Wa yu'abbaru anha aydan bi sunnatir ratibati.
wa yu'abbaru, dan diibaratkan anha, darinya sunnah yang mengikuti fardu tadi. Wa yu'abbaru anha, diibaratkan orang anha, darinya sunnah yang mengikuti fardu pula, bis sunnati ratibati, dengan sunnah yang ratibah. Artinya begini, yu'abbaru itu bahasa lainnya, ibarat, ya kan? Ibarat kata, kan sering bahasa Indonesia, ibarat kata. Ada sunnah yang mengikuti fardu, bahasa lainnya disebut sunnah ratibah atau sunnah rawatib, ya? Atau qabliyah ba'diyah bahasa Indonesia itu. Yu'abbaru bahasa lainnya. Diibaratkan juga, disebut juga tentang sunnah tabi'ah tadi dengan sunnah ratibah. Wahia, dan dianya sunnah ratibah atau sunnah yang mengikuti fardu itu ada sab'ata asyara rakaatan, ada 17 rakaat. Ya, itu dia. Sab'ata asyara, isim adat murakkab mabni di atas fathah pada harafah khabariyah. Isim adat mabni dia kalau murakkab. Rakaatan tamnyet. 17 apa ya? 17 rakaatan tamnyet mansub dan nasab fathah. Ya. Untuk apa sholat sunnah? Untuk apa kita sholat sunnah? Apa kira-kira? Kenapa kita harus sholat sunnah? Suka sholat sunnah kan? Ba'diyah, qabliyah, sallu ba'diyah, kan gitu kata para imam kan? Kenapa kita harus sholat sunnah? Kalau kita tahu alasannya biasanya lebih semangat. Kenapa? Takmilu ma naqasa minal faraid. Jadi untuk menyempurnakan kekurangan fardu. Kalau ada sholat-sholat kita yang fardu yang kurang khusyuknya, ya kan? Sholat kan baru diterima mestinya khusyuk, kalau ada yang kurang-kurang ditambal oleh sholat sunnah. Sholat sunnah tujuannya untuk menambal kekurangan sholat fardu. Misalkan terjadi cacat dalam sholat fardu kita, dengan kita rajin sholat sunnah insya Allah tertambal. Seperti kurang tadabbur qiraah. Dalam kita baca sholat mestinya apa yang kita baca kita pahami maknanya, ayatnya, surahnya kan. Kadang kurang tadabbur kita, pemahaman kita kurang. Kan jadi kurang nilai sholat fardu kita, ditambal oleh sholat sunnah. Ya, itu. Jadi sunat ratibah itu nggak masuk sholat duha nggak masuk sunat ratibah, karena dia nggak mengikuti sholat fardu kah, dia terpisah. Nah itu. Udah kita baca itu dulu dah. Nanti ya kalau ada tambahan waktu. Pokoknya sunnah ratibah 17 rakaat. Sekarang kita lihat yang mana saja 17 rakaat. Yang pertama, ini rakaatal fajri. Yang mana itu 17 kita badal. Rakaatal fajri, 2 rakaat fajar. Siapa kita suruh i'rab rakaatal fajri? Apa itu 17? Rakaatal fajri, 2 rakaat fajar. Rakaata kita badal kepada sab'ata, badal kepada marfu. Tanda rafa, apa tanda rafa? Alif. Kenapa alif? Tasnya. Berarti nunnya dibuang karena jadi mudhaf ya. Mudhaf rakaata, al fajri mudhaf ilaih. Oke, udah paham. Yang pertama 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar. Apa mana 2 rakaat fajar? 2 rakaat sebelum subuh. Gitu. 2 rakaat sebelum subuh. Itu orang-orang kaya doang yang sanggup salat 2 rakaat sebelum subuh. Maknanya orang yang salat 2 rakaat sebelum subuh itu orang kaya. Walaupun dia nggak kelihatan saldonya, tapi kaya. Kata Nabi, rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan isinya. Bayangin kan? Dalam dunia apa aja ada. Ada emas, ada perak, ada umbir, macam-macam kan? Ada isinya. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan isinya. Nah, nggak kelihatan. Itu santri-santri saldonya udah banyak banget, nggak kelihatan. Insya Allah di akhirat nanti kan dicairkan sama Allah. Bisa-bisa nggak harus di akhirat, di dunia langsung cair. Keluar pondok udah sukses kan. Nah, insya Allah nanti udah habis menikah berkeluarga hidup senang. Nah, ngumpulin
dari kebaikan-kebaikan yang banyak. Nah, itu makanya jangan segan-segan. Rakaatal fajri, ada hadisnya di dalam. Rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu lebih baik dari dunia dan apa yang ada dalam dunia. Tapi syaratnya sholatnya ikhlas, nggak dipaksakan, rela. Nah itu. Jadi niatnya apa? Sunnah fajar boleh, 2 rakaat fajar boleh, sunnah subuh juga boleh, niat 2 rakaat subuh juga boleh. Maksudnya untuk sunnahnya. Sunnah pagi juga boleh, banyak cara niatnya. Apa yang sunnah kita baca dalam 2 rakaat fajar itu? Ketika kita sholat sunnah fajar, jangan Fatihah doang, ada ayatnya yang kita baca. Di sini anjurannya qulu amanna billah ila qaulihi muslimun. Saya juga nggak bisa hafal nih. Surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 130. Kita baca. Kemudian qul ya ayyuhal kitab, qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ila qaulihi muslimun. Kita baca surah Ali Imran ayat 64. Itu rakaat kedua. Ya, atau juga boleh kita baca Alam Nashrah dan Alam Tara. Rakaat pertama baca Alam Nashrah, rakaat kedua Alam Tara. Kata Imam Ghazali, kalau kita sholat fajar 2 rakaat, baca rakaat pertama Alam Nashrah, rakaat kedua Alam Tara, insya Allah terbebas dari penyakit, 2 kepedihan. Jadi alam itu ada artinya kepedihan, alamun. Azabun alim kan? Alim kan alif mim itu pedih artinya. Sehat. Atau kita baca Al-Kafirun dan Ikhlas, boleh juga. Kayak pertama Al-Kafirun, yang kedua Ikhlas. Nah itu. Itu panjang lebar di dalam. Udah. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. Langsung kita bergerak wa arba'un qabla dhuhri. 4 rakaat sebelum zuhur. Kita biasanya di sini 2. Itu 2 rakaat yang muakkadnya. 2 rakaat yang muakkadnya. Ya, yang sering Nabi lakukan 2 rakaat. Ya, cuma 4 rakaat kadang-kadang. Sunnah juga 4 rakaat. 4 rakaat sekali salam. Boleh. 4 rakaat 2 kali salam juga boleh. Kalau 4 rakaat sekali salam, tahiyatnya sekali aja. Jangan sampai sama seperti sholat zuhur. Langsung sholat 4 rakaat, tahiyatnya di terakhir. Tuh. Warakatani dan 2 rakaat ba'daha sesudah zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sudah zuhur. 6 tambah 2 8, 8. Dah. Ya, berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, haramahullahu 'alan nar. Allah jaga dia dari neraka. Hadis sahih. Disahihkan oleh Tirmidzi. Nah, kemudian wa arba'un qabla al-asri, 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sudah zuhur 6, 4 rakaat sebelum asar sudah 10, 2 rakaat sebelum subuh sudah 12. Arba'un qabla al-asri, 4 rakaat sebelum asar. Wa raka'atani ba'dal maghrib dan 2 rakaat sesudah maghrib. Raka'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat sudah maghrib. Wasalasun ba'dal isya dan 3 sudah isya. Jadi sebelum isya enggak sunnah di sini. Salasun ba'dal isya dan 3 rakaat sudah isya. 3 rakaat sudah isya. Yutiru bi wahidatin minhunna, yang witir ya dengan 1 darinya 3. Maknanya sesudah isya 2 rakaat salat ba'diyahnya, kemudian witir minimal 1 rakaat. Witir minimal 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Oh ini ada.
Wal wahidatu hiya aqallul witri, dan bermula satu, dianya satu itu aqallul witri, yang paling sedikitnya witir. Wa aksaruhu ihda asyarata rakaatan, bermula paling banyaknya witir itu 11 rakaat. Mana titiknya? Nah itu. Gimana maknanya, udah benar? Ya. Wa arba'un qabla al-asri, dan 4 rakaat sebelum asar, wa raka'atani ba'dal maghrib, dan 2 rakaat sudah maghrib. Wa salasun ba'dal isya'i, dan 3 rakaat sudah isya. Yutiru bi wahidatin minhunna, yang witir ya dengan satu darinya 3. Wal wahidatu hiya aqallul witri, dan bermula satu itu yang paling sedikitnya witir. Wa aksaruhu ihda asyarata rakaatan, bermula paling banyaknya witir itu 11 rakaat. Udah. Sekarang waktu witir, dikit lagi. Wa waktuhu, dan bermula waktunya witir. Wa waktu, dan bermula waktunya witir itu baina sholatil isya'i wa tulu'il fajri. Itu antara sholat isya dan antara terbit fajar. Waktu, dan bermula waktunya witir itu ba'da apa baina? Iya. Ba'da sholatil isya wa tulu'il fajri, sesudah sholat isya dan terbit fajar. Kitab saya yang PDF baina. Boleh juga antara sholat isya dan sholat fajar. Makna antara berarti sesudah sholat isya juga hingga fajar. Boleh. Di dalam kitab versi cetakannya baina, ba'da. Oh, baina yang benar. Di dalam ada tuh baina. Baris kedua. Qauluhu wa waqtuhu baina. Nih kah? Ada enggak di dalam? Baina apa ba'da? Ah, itu yang benar baina. Di luar coret. Waqtuhu baina sholatil isya, itu yang benar. Bermula waktunya witir itu baina, di antara sholat isya dan terbit fajar. Falau autara qabla al-isya'i, maka jikalau witir ya sebelum isya amdan, sengaja. Falau autara qabla al-isya'i amdan, maka jikalau witir ya sebelum isya amdan, sengaja. Amdan i'rabnya tamyiz nisbah, mansub dan nasab fathah. Maka jikalau witir ya sebelum isya sengaja au sahwan terlupa, lam yu'tadda bihi, maksudnya tidak dihitungkan dengannya witir. Yang tadi kita belajar lam yu'tadda, tanda nasabnya, tanda jarnya, tanda jazamnya sukun kan? Udah idgham, yu'tadda. Lam yu'tadda. Falau autara qabla al-isya, jikalau witir ya sebelum isya amdan nisbah sengaja atau lupa, lam yu'tadda, nisbah tidak dihitungkan dengannya witir. Ya. Karena belum masuk waktunya, nggak dihitung. Waratibul mu'akkadu min dzalika kullihi asyru rakaatin, dan bermula ratib yang dikuatkan dari demikian 17 rakaat tadi. Waratibul mu'akkadu, dan bermula ratib salat rawatib yang dikuatkan min dzalika kullihi, dari demikian seluruhnya demikian, itu asyru rakaatin, cuma 10 rakaat yang muakkad. Tadi campuran berarti antara muakkad dan tidak muakkad. Kalau yang muakkad saja 10 rakaat. Yang mana 10 rakaat? Nah, rakaatani qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Wa rakaatani qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatani ba'daha, 2 rakaat sesudahnya zuhur, sudah 6. Wa rakaatani ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib. Wa rakaatani ba'dal isya, dan 2 rakaat sesudah isya. Itu. Nah, itu yang muakkad. Waratibul mu'akkadu, bermula ratib yang dikuatkan, ratibu na'at.
Wa muakadu naat kepada ratibu. Waratibul muakadu, dan bermula ratib yang dikuatkan min dzalik dari demikian 17 tadi. Kullihi taukid seluruhnya demikian. Itu asyru rakaatin 10 rakaat. Mana 10? Kita badal kepada asyru. Rakaatani 2 rakaat sebelum subuh. Wa rakaatani qabla dhuhri 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatani ba'daha 2 rakaat sudahnya zuhur. Wa rakaatani ba'dal maghrib 2 rakaat sudah maghrib. Wa rakaatani ba'dal isya 2 rakaat sesudah isya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Ada yang bertanya silakan. Untuk apa maksud tadi takdir batas? Gimana? Yang mana? Ulang lagi pertanyaannya. Tentang masalah taklif itu batas. Oh, batasan taklif. Jadi taklif, orang baru taklif hukum baru wajib sholat sebenarnya. Baru wajib sholat ketika orang berakal. Kalau orang nggak berakal, sebenarnya bukan berakal doang, ada tambahannya, cuma nggak disebut. Balek, berakal juga. Cuma di sini kan akal doang. Tadi di mana tuh? Yang ketiga, syarat wajib sholat itu akal, ya kan? Bahwa hadut taklif, dan dianya akal itu batasan taklif. Makna batasan, dhabit taklif, ketentuan. Seseorang itu baru taklif, baru dibebankan hukum kalau dia punya akal. Standar ukuran seseorang wajib menjalankan syariat Allah, perintah agama, harus berakal. Nah, itu makna haddu. Dhabitnya, ketentuannya, porosnya, midar, poros. Ukurannya juga boleh. Di mana kita mengukur seseorang wajib menjalankan syariat agama, wajib sholat, wajib puasa? Di akalnya. Kalau dia sehat akalnya, wajib puasa, wajib sholat, segala macam. Jadi keluar dari akal, gila. Orang gila kan nggak wajib apa-apa. Nah itu. Ada lagi? Kemudian tentang masalah waktu sholat Iya. tentang zil selain Ya. Bayang dua benda. Mislaini, dillul mislaini. Coba ulang matanya kemarin. wa akhiruhu, dan adapun akhirnya sholat asar Ah. ikhtiari pada ikhtiar memilih ila zilil mislaini sampai Bayang dua misil. Mana namanya bayang dua misil? Bayangnya 2 kali benda. Bendanya 1 meter. Bayangnya udah 2 meter. Nah, itu berarti sudah habis waktu asar. Nah, itu. Sudah habis waktu ikhtiarnya. Ya kan? Kalau habis total menjelang terbenam matahari kemarin. Yang pertanyaannya, dilul mislaini. Bayang 2 benda. Mislaini itu 2 benda. Artinya bayangnya 2 kali benda. Kalau benda 1 meter, bayangnya 2 meter. Itu. Udah berapa kali kita ngaji fikih? 3. 1, 2, 3, 4, 5, cepat 6, 7, 8. Ada 8 halaman. Wallahu a'lam bishawab, ilal marji' wal ma'ab. Walhamdulillahirabbil alamin.